semua, kembali lagi dengan saya Ulan Martina. Kali ini kita akan membahas bab 5 yaitu Dynamic Routing OSPF. Masuk materi Dynamic Routing OSPF, langsung saja ke pembahasannya. Saya sudah siapkan topologinya. Pertama kita akan pasang IP dulu di routernya, masuk router 1. Kita enable lalu konfigurasi yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu. Interface gig 0/0 lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 lalu subnet masknya kita isi, lalu aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Sekarang yang mengarah ke router 2 yaitu interface gig 0/1, masukkan IP-nya 10.10.1 lalu subnet masknya, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Lanjut di router 2, masuk yang mengarah ke PC2 yaitu interface gig 0/1, IP-nya yaitu 192.168.2.1, lalu masukkan subnet masknya, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, di sini sudah aktif ya. Nah, sekarang lanjut yang mengarah ke router 1 yaitu dengan interface gig 0/0, masukkan IP-nya 10.10.10.2, subnet masknya jangan lupa, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua. Lalu kita pasang IP di PC1. IP-nya yaitu 1.2, gateway-nya 1.1, di PC2 juga sama. Nah, di PC2 itu IP-nya 2.2, gateway-nya 2.1. Langsung saja kita akan coba konfigurasi Dynamic Routing OSPF. Pergi router 1, tuliskan router OSPF, lalu klik tanda tanya. Untuk OSPF dia pakai yang proses ID, kalau di IGRP itu angkanya harus sama, sedangkan kalau di OSPF kita bebas, nggak harus sama. Misal kita akan pakai router OSPF 1, kita tuliskan network yang akan dipromosikan di sini. Di router 1 itu network 10.10.10.1, lalu tanda tanya. Ini tuh belum selesai, kalau di OSPF itu belum selesai. Kalau di OSPF itu ada namanya well card disk. Itu untuk mencari well card disk, kita bisa mencarinya, kita menggunakan prefix 24 atau subnet mask 255. Di sini untuk mencari wildcard-nya kita bisa mencari yang seperti di notepad. Kemudian kurangi dari subnet masknya 255 lagi jadi 0, terus 255 dikurangi 255 itu 0, kemudian 255 kurangi 255 lagi itu 0 lagi. Lalu 255 kurangi 255 lagi itu juga 0. Jadi sekarang 255 kurangi 0 sama dengan 255. Nah, ini adalah wildcard bit. Untuk cari ini wordnya bisa kita copy saja yang ini, yang 0.0 ini kita copy ke router 1. Nah, di sini itu kita bisa tuliskan yang ini, lalu kita tadi copy itu kita paste di sini, lalu tambahkan area 0. Ini baru mempromosikan yang 10.10. Kita promosikan langsung saja pakai perintah yang sama, tinggal ganti IP-nya. IP-nya tinggal ganti yang 192.168.1.0. Lanjut di router 2. Masuk router 2, kita konfigurasikan OSPF-nya. Router OSPF 2, kita promosikan network yang ada di router 2 yaitu network 10.10.10.0. Lalu kita paste yang tadi itu taruh di sini, lalu ketikkan area 0. Sekarang tinggal yang ini network 192.168.2.0. Sama ini tinggal paste saja, lalu kita tambahkan area 0. Kita lihat dengan show IP OSPF. Nah, di sini itu ada IP 192.168.2.1 yang ada di router 1. Kita juga cek di router 1. Masukkan perintahnya dengan show IP OSPF. Nah, di sini sudah muncul 2.1 IP yang router 2. Nah, sekarang kita bisa cek kirim paket dari PC1 ke PC2.
Nah, ini successful. Lanjut akan menggunakan 3 router seperti biasanya. Langsung seperti biasa konfigurasi IP-nya dulu mulai dari router 2. Kita belum menambahkan IP yang baru ini masuk router 2 CLI. Masukkan interface yang mengarah ke router 3 yaitu gig 0/2, lalu masukkan IP-nya 20.20.1. Subnet masknya jangan lupa, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Lanjut pada router 3 yang mengarah ke PC 3 dulu, 0/1, lalu masukkan IP-nya 192.168.3.1 subnet masknya, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Selanjutnya yang mengarah ke router 2 yaitu gig 0/0, masukkan IP-nya 20.20.2 subnet masknya jangan lupa, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, di sini itu sudah hijau semua. Lalu kita masukkan IP di PC 3 yaitu 3.2 dan gateway-nya 3.1. Sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Nah, kita akan konfigurasinya hanya di router 2 dan 3. Karena router 2 yang menambahkan network lagi, router 1 itu enggak usah, dan router 3 tentu saja kita harus konfigurasi karena dia baru saja langsung masuk ke router 2. Langsung saja ketikkan router OSPF2. Sekarang kita promosikan network 20.20.20.0. Lalu wildcard-nya kita pakai yang 000025 area 0. Lanjut ke router 3. Kemudian di sini kita ketikkan router OSPF 3. Router OSPF 3. Lalu masukkan network 20.20.20.0, lalu area 0. Kita promosikan ganti IP menjadi lalu doso IP OSPF make. Nah, di sini sudah full. Coba kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Successful ya. Coba lihat di router 3. Doso IP route. Fokus pada bagian O itu sudah ada 10.0 dan 1.0, yang ini dan yang ini. Yang router 1 itu terus di sini juga ada 2.0 di router 2 seperti latihan kita yang sebelumnya. Kita akan coba untuk konfigurasi OSPF dengan VLAN. Saya sudah buat tabel lagi baru. Kita akan masuk ke interface-nya dulu. Kita akan buat VLAN-nya dan kita akan terangkan dulu dari switch ke router. Kita buka switch, terangkan dulu interface-nya yaitu interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu exit. Kita buat VLAN 10 dan 20. Kita masuk ke interface PC yang ke VLAN mulai dari PC 4, interface FA0/3, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Exit, lalu interface FA0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Karena PC 5 pakai VLAN 20, coba lihat doso VLAN free. Interface sudah masuk. Sekarang kita pergi ke routernya. Di sini IP-nya belum dipasang. Kita masuk ke interface gig 0/2 untuk pasang IP-nya. Lalu interface gig 02 pasang IP-nya 30.30.1.
subnet masknya jangan lupa, lalu masukin, lalu kita akan buat subnet interface. Di sini interface gig 0/2.10, lalu encapsulation.ig 10, IP-nya masukkan 192.168.4.1, subnet masknya jangan lupa, lanjut VLAN 20, interface gig 0/2.20, lalu encapsulation.ig 20, lalu masukkan IP-nya 192.168.5.1, lalu subnet masknya. Setelah itu kita pasang IP-nya di PC 4, yaitu 4.1, gateway-nya 4. IP-nya 4.2 dan gateway-nya 4.1. Di PC 5 juga sama, yaitu 5.2, gateway-nya 5.1. Lalu kita akan konfigurasi OSPF untuk promosikan network di VLAN 10 dan 20 di router 3. Kemudian kita ke router 3, kemudian router 3 akan advertif ke router-router lainnya yang terhubung. Kita masuk router 3, kita promosikan network pertama yang dikan router OSPF 3, lalu network 30.30.30.0, lalu kita tinggal paste aja, lalu kita tambahkan area 0. Lanjut network di VLAN 10, yaitu IP-nya 192.168.4.0, lalu area. Lanjut yang IP 5.0. Di sini kita hanya konfigurasi di router 3. Sekarang kita coba lihat di router 1. Cek dengan dosa IP. Di sini kalian bisa lihat otomatis ada yang OSPF. Nah, untuk network dari VLAN 10 itu 4.0 bisa dilihat. Kemudian di sini dia untuk router untuk VLAN 10 sudah ada di sini 192.1.4.0. Tadi ini yaitu VLAN itu 20 ini, VLAN 10 dan VLAN 20. Kalian cek di router 2 juga sama, akan langsung ada namanya router 2. Cek dengan dosa IP root. Nah, di sini juga misal kita coba ping dari PC 1 ke PC 5. Successful ya. Terakhir kita akan bahas untuk konfigurasi OSPF multi area. Nah, coba kalian lihat di konfigurasi tadi. Ini kan ada area. Nah, area itu menunjukkan suatu kelompok atau area gampangnya seperti itu nih. Nah, akan ganti angkanya untuk menandakan suatu areanya. Di sini saya akan coba pasang dulu agar lebih gampang. Masuk router 1, ketikkan dosa turun, lalu kalian spasi 2 kali. Untuk network yang 10.1 dia sudah masuk ke area 0, jadi tidak perlu kita konfigurasi biar area 0 sekarang di router 2. Dan hal yang sama dosa urun, lalu spasi-spasi sampai ketemu yang kayak gini. Untuk network 10.0 itu masih masuk ke area ungu, jadi area 0. Nah, tapi di sini kalian lihat yang 20.0 ini itu dia masuk ke area yang pink. Kita akan buat areanya menjadi 1, tapi ini masih 0. Terus yang 2.0 kita akan mulai menjadikan area jadi 1. Kita masuk ke router OSPF 2, ketikkan network 0,
area 0. Jika sudah, kita jalankan perintahnya. Nah, kalian itu ketikkan kayak gini jangan sampai salah ya teman-teman. Lalu kita cek dengan dosa urut. Kita spasi lagi. Nah, lainnya sudah berubah ya, kita gas saja untuk keluar. Tinggal ketik, tinggal klik huruf Q. Kemudian kita coba lihat dengan tulisan IP root. Di sini bisa dilihat, di sini ada IA artinya inner area. Sekarang kita coba cek di router 2. Kita lihat dengan dosoron. Di sini untuk yang 10 ini emang area 0 karena masuk ke kuning, yang 2 masuk ke pink. Coba lihat doso IP root.